Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam, siang Bu. Apakah sudah hadir semua? Belum Bu. Hadir Bu. Siapa yang tidak hadir? Oh ya, tinggal Messi Bu. Oh, Messi. Messi Bu. Oke, kita lanjutkan saja ya. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Fluida statis Bu. Fluida statis. Ya, benar. Fluida statis. Pernah dengar nggak fluida statis itu apa? Pernah Bu. Semacam zat cair yang tidak bisa bergerak atau tidak bisa berpindah atau mengalir. Jadi ada yang tahu apa pengertian dari fluida statis ini? Bagaimana, ada yang tahu pengertian dari fluida statis? Oke, tidak ada yang tahu ya? Halo? Tidak Bu. Tidak ada yang tahu ya? Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjawab. Fluida statis ini merupakan salah satu cabang ilmu yang membahas karakteristik fluida saat diam. Nah, betul kata Tinur tadi. Dia itu tentang cairan yang tidak bisa mengalir atau bergerak. Selanjutnya, next. Selanjutnya, massa jenis zat atau sering kita sebut dengan rho. Nah, cara mengukur massa jenis zat ini misalnya massa jenis air. Pertama itu kita timbang massa air dengan neraca. Yang kedua, ukur volume air dengan gelas ukur. Yang ketiga, bagi massa air dengan volume air yang telah diukur. Next. Jadi, ya Saudara Juni, boleh dibaca apa yang terlihat di layar? Juni? Bagaimana dengan Juni? Ya Bu. Tolong bacakan apa yang ada di layar. Di layar ini. Iya. Jadi massa zat adalah perbandingan antara massa dengan volume zat. Secara matematis dirumuskan sebagai rho sama dengan M per V. Dengan keterangan M sama dengan massa, V sama dengan volume zat, dan rho sama dengan kerapatan atau massa jenis. Oke, baik. Next. Nah, selanjutnya berat jenis suatu zat itu merupakan perbandingan berat zat tersebut terhadap volumenya. Satuan sistem internasional untuk berat jenis adalah Newton per meter kubik. Next, Bu. Nah, berikut ini adalah data massa jenis dari beberapa zat. Balik, Bu. Nah, ini contoh. Selain contoh di sini, adakah yang tahu contoh dari tekanan
Dari tekanan. Dari massa jenis zat. Kembali, Bu. Nah, selain di contoh di sini, adakah yang tahu contoh lain dari massa jenis? Minyak. Iya, minyak. Contoh dari massa jenis zat itu seperti misalnya di dalam tabung ada minyak. Nah, nanti itu kita tuang kelereng di dalamnya. Itu contoh massa jenis zat. Oke, next. Nah, selanjutnya tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang. Setiap satuan luas bidang yang dikenai gaya. Tekanan ini dilambangkan dengan P. Dirumuskan dengan P sama dengan F per A, di mana F itu sama dengan gaya yang bekerja pada benda. Dan A-nya yaitu luas penampang benda. Selanjutnya fluida atau zat alir. Nah, fluida ini adalah zat yang bisa mengalir. Nah, contohnya itu zat cair dan gas. Zat cair termasuk fluida yang incompressible, artinya pada tekanan yang tidak terlalu besar. Volumenya itu tidak berubah meskipun ditekan gas, termasuk fluida compressible. Artinya volumenya bisa berkurang jika ditekan. Air dalam keadaan diam tersebut disebut hidrostatis. Next. Selanjutnya ada sifat-sifat fluida. Saudari Epa, tolong bacakan yang ada di layar. Sifat-sifat fluida. 1. Gaya-gaya yang dikerjakan suatu fluida pada dinding wadahnya selalu berarah tegak lurus terhadap dinding wadahnya. 2. Tekanan dalam suatu fluida pada kedalaman yang sama adalah sama dalam segala arah. Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya tekanan itu ada beberapa bagian, yaitu salah satunya tekanan hidrostatis atau dilambangkan dengan ρH. Tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang disebabkan oleh fluida yang tidak bergerak. Nah, makanya tekanan ini disebut tekanan hidrostatis. Tekanan ini dirumuskan sama dengan tekanan tadi, yaitu Rho cuman ditambah H, jadinya ρH sama dengan F per A. Diturunkan F sama dengan M kali G per A sama dengan Rho VG per A. Selanjutnya Rho kali A kali HG dibagi A menghasilkan Rho kali G kali H. Di mana Rho itu adalah massa jenis zat cair, H itu kedalaman, dan G itu percepatan gravitasi. Next. Nah, selanjutnya, ada yang tahukah? Ada yang pernah dengar yang namanya tekanan Gauss? Belum, Bu. Belum, Bu, baru pertama.
Nah, jadi tekanan Gauss ini yaitu selisih antara tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Nah, nilai tekanan yang diukur oleh alat pengukur tekanan menyatakan tekanan Gauss. Nah, sedangkan tekanan sesungguhnya itu disebut dengan tekanan mutlak, di mana P mutlak sama dengan P Gauss ditambah P atmosfer. Next. Nah, contoh dari tekanan Gauss tadi itu adalah sebuah ban berisi udara bertekanan Gauss 2 bar memiliki tekanan mutlak kira-kira 3 bar. Sebab tekanan atmosfer pada permukaan laut kira-kira itu adalah 1 bar. Next. Nah, ini contoh soalnya dapat kalian lihat pada layar. Kita lanjutkan saja ya. Next. Next. Nah, selanjutnya hukum Pascal. Jadi tekanan ini dapat berhubungan dengan hukum Pascal, di mana tekanannya diberikan kepada fluida diam yang memenuhi sebuah ruangan diteruskan oleh fluida itu ke segala arah, itu sama besar. Next. Next. Nah, selanjutnya beberapa peralatan yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Pascal. Yang pertama itu adalah dongkrak hidrolik, yang kedua mesin pres atau tekan hidrolik, yang ketiga pengangkat mobil hidrolik, dan yang keempat rem hidrolik dan lain-lain. Next. Nah, ini gambar yang seperti yang Ibu bilang tadi, ada gambar dongkrak hidrolik, pengangkat mobil hidrolik. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, dalam gambar 1 hubungannya? Oh, itu berhubungan dengan hukum Pascal tadi. Jadi di dongkrak hidrolik ini dia berhubungan mengenai materi dari hukum Pascal tadi. Ibu. Baiklah, kita next. Next. Selanjutnya, hukum Archimedes. Nah, kalian pernah nggak praktikum tentang hukum Archimedes? Pernah, Bu. Oke, jadi ini ada langkah-langkah bagaimana tentang melakukan praktikum mengenai materi hukum Archimedes.
Selanjutnya kita lanjutkan saja. Baiklah, kepada anak-anak, apa ada yang ingin ditanya? Stop. Kalau tidak ada, jadi dapat disimpulkan, suatu benda yang dicelupkan seluruh atau sebagian ke dalam fluida mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Itu gaya ke atas. Baiklah, mungkin sampai sini materi kita ya. Ya, Bu. Buat anak-anak yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak ada, Ibu memberi tugas, jadi kalian itu cari contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang massa jenis zat, tentang tekanan. Jadi dikumpulkan di minggu depan. Bagaimana? Apa ada pertanyaan? Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, baiklah. Kalau tidak ada, maka Ibu akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Yang siang. Bu. Yang, Bu. Sampai jumpa di minggu depan. Uni tentang apa sih? Bentar ya, biar aku kirim. Fluida. Uni tentang apa sih? Fluida. Enggak, maksudku nganu belajarnya. Penguatan. Kayaknya Uni kurang penguatan deh. Uni kayak bingung dewek. Materinya tuh dia udah pahami. Dia aja nggak Mungkin paham. dengan selesai. Woi, Apa, Pak? Kok pada diam? Cantik kali alismu, Jun. Uni mana? Pergi gitu aja, Bah. Kata dia kita pada capek. Ini masih nge-record loh. enggak. Nah, iya. Ini masih nge-record ini. Di tulisanku masih record. Ya, Po. Nur.